kita lihat di dalam Mazmur ya. Mazmur, nanti yang mau tanya pause di hold dulu ya, nanti kita balik lagi, kita cerita Mazmur 91. Mengapa orang Kristen suka menyanyi? Lihat. Mazmur 96 ya, sorry, Mazmur 96 ayat 1. Mazmur ini artinya nyanyian ya, nyanyian Daud. Nyanyian Daud. Nah, lihat apa kata firman Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Itulah sebabnya orang Kristen suka menyanyi. Ya, coba kita buka lagi di dalam Mazmur 150. Oh, kok pakai drum, pakai segala macam, mana pakai keyboard. Nah, keyboard adalah bentuk modern. Keyboard, band, alat band, musik band adalah bentuk modern dari ini nih. Lihat ya, ayat yang ketiga mulai. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, trompet, gitu ya. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi, ya, gitar dan yang sejenis gitar, gitu ya. Pujilah dia, maksudnya gambus dan kecapi ini semacam gitar atau semacam itu ya, alat yang dipetik, gitu ya. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, ya kan? Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Itulah sebabnya orang-orang Kristen suka sekali dengan alat-alat musik. Ya, dan dibuat modern, jadilah keyboard. Gitu. Ini Daud ya, Daud. Nah, kalau kita lihat, Musa juga menyanyi ya. Musa waktu keluar dari coba kita lihat, waktu keluar dari Mesir, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Dan seterusnya. Kemudian, lihat, kalau kita lihat lagi, bahkan kakaknya Musa, Miriam pun menari. Lalu Miriam, ya ayat 20, Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana. Nah ini Miriam saudara perempuan Harun. Nah itu yang dikutip sama orang Islam itu ya. Miriam saudara perempuan Harun itu ya, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikuti memukul rebana serta menari-nari. Menyanyilah Miriam memimpin mereka. Itu ya, Maryam saudara perempuan Harun itu. Yesus, Maria ibu Yesus itu, ibunya Isa itu Isa binti Maryam itu kan, binti Maryam saudara perempuan Harun itu. Ini tahun 1400 sebelum Yesus, 1400 tahun sebelum Yesus. Miriam saudara perempuan Harun ini ya. Ini adik kakaknya Harun, Miriam ini. Nah, sama ya. Loh, Yesus nggak pernah ngajari nyanyi. Oh, Yesus juga menyanyi. Nah, kita lihat ya. Matius 26. Ayat 30 kalau nggak salah. Ayat 30 tuh ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nyanyi ya. Menarik sekali ya. Itulah sebabnya orang Kristen suka menyanyi. Nah, kalau ada yang nggak suka menyanyi, biasanya karena fales. Biasanya melolong. Biasanya melolong. Kalau kita menyanyi. Kalau tetangga saya kemarin di Indonesia melolong. Ya. Oke, kita lanjutkan. Coba kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi orang yang lahir dari Allah itu tidak berdosa lagi.
Kalau Anda sungguh-sungguh sudah lahir baru, maka Anda tidak berdosa lagi. Masalahnya Anda nggak benar-benar lahir baru, makanya bolak-balik bikin dosa. Nah, itu ya. Bedakan antara dosa dengan ketidakkudusan. Nah, kemarin kita sudah mulai ya dengan apakah itu lahir baru, lahir baru. Kalau orang lahir baru, ciri khasnya dia akan berbuah. Pasti berbuah apa? Satu, berbuah karakter dia. Ada di Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, ya. Dan dari kasih ini pasti akan berbuah apa? Diakonia. Makanya orang yang lahir baru pasti dia senang sekali berdiakonia. Apakah diakonia? Diakonia itu artinya meja, diaken. Dari meja, melayani meja. Artinya apa? Memberi makan. Endingnya itu memberi makan. Ya, memberi makan bukan mengajak temenmu ke restoran, bukan, tapi ngajak orang yang tidak kuat makan, dikasih makan. Bukan ngajak pacarmu ke restoran berarti diakonia, bukan. Traktir teman-teman gengmu ditraktir, saya lagi berdiakonia, salah, bukan. Konteks diakonia di zaman para rasul, banyak orang nggak bisa makan karena miskin. Lalu dikasih makan, nah itulah diakonia, melayani meja, makan untuk mereka. Mereka yang makan di meja, kita yang layani, dan kita yang menyediakan makanannya. Itulah diakonia. Kedua, ciri khas orang lahir baru selalu ingin bermarturia. Apakah marturia? Kayak Pak Iman tadi, selalu ingin menceritakan kasih Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan, menyembuhkan dari sakitnya. Itu, Pak. Itulah ciri khas orang yang lahir baru. Kalau Anda tidak ingin bersaksi, kalau Anda tidak ingin berdiakonia, maka jangan-jangan Anda belum lahir baru. Orang yang lahir baru pasti ciri khasnya dua ini. Nah, nanti ada lain, ada metanoia, ada segala macam, ada selalu ingin berkoin. Tetapi ciri khas yang saya bilang ciri khas yang paling utama. Kalau Anda tidak punya dua ini, Anda pasti belum lahir baru, saya jamin. Ya. Kalau Anda tidak rajin berdiakonia, Anda tidak rajin bermarturia, saya jamin Anda belum lahir baru. Nah, pendeta-pendetamu yang tidak rajin diakonia dan marturia, saya jamin pendetamu juga belum lahir baru. Saya jamin itu. Iya, Pak. Pak. Jadi Anda ketika Anda tidak melakukan ini, saya jamin Anda belum baru. Karena itu firman Tuhan yang jelas. Ya, orang kalau di dalam roh, dia pasti berbuah. Kalau orang yang nggak berbuah, rantingnya tidak berbuah, dipotong. Jadi Anda harus berbuah. Kalau Anda nggak berbuah, dipotong. Yohanes 15. Ranting yang tidak berbuah itu dipotong, masukkan ke dapur api. Jadi kalau Anda tidak berbuah, Anda akan dipotong, masuk ke dapur api. Jangan sampai Kristenmu itu hanya ilusi agama. Jangan sampai Kristenmu itu hanya halusinasi, hanya sebuah sebuah ilusi, sebuah halusinasi, atau sebuah sugesti perasaan Anda berkristen. Nah, jangan. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang tidak selamat, kemarin kita bilang ya. Tetapi kalau orang Kristen yang lahir baru, itulah yang disebut Kristen. Yang lain itu bukan Kristen. Itu namanya beragama Kristen karena dipaksa sama pemerintah. Anda kalau di Eropa nggak pernah, KTP Anda nggak beragama boleh. Kalau di Indonesia Anda harus beragama, tapi Anda nggak jelas. Kristenmu pun bukan Kristen. Tetapi kalau di Eropa Anda harus kalau di Eropa Anda tidak harus beragama, Anda nggak punya agama juga boleh. Tetapi kalau Anda Kristen, biasanya kalau ada seorang mengaku Kristen, bahkan orang di gereja pun belum tentu Kristen ya. Banyak orang ngaku, oh no, I do not believe in Jesus. Then why are you here in the church? Kenapa kamu di gereja? Ya nggak apa-apa, saya senang aja di gereja. Tapi kamu nggak percaya Tuhan? Nggak percaya.
Pertama saya kaget dulu, lama-lama saya ngerti, oh iya, orang ke gereja, gereja di Eropa sama seperti kelenteng di Indonesia, di Cina, tidak harus orang percaya kepada Konghucu itu kelenteng, karena kelenteng adalah sebuah rumah perkumpulan. Kalau di Indonesia, kelenteng yang di Indonesia itu adalah sebuah rumah perkumpulan bagi orang Tionghoa, bukan rumah ibadah. Tapi kemudian dipaksakan jadi rumah ibadah kan, seharusnya bukan. Kelenteng itu adalah rumah perkumpulan semua orang Tionghoa, mau agamanya apapun. Makanya beberapa kelenteng ada patung Bunda Marianya, ada patung Yesusnya, karena dianggap supaya mengakomodasi agama-agama yang lain, gitu ceritanya. Nah, tetapi kalau kita mau belajar, balik lagi, kalau orang sungguh-sungguh sudah lahir baru, maka dia tidak berdosa lagi. Kalau Anda masih bolak-balik hidup dalam ketidakkudusan, maka ada yang salah dengan kelahiran baru Anda. Kalau Anda masih bolak-balik berzinah, Anda masih bolak-balik masih selingkuh, Anda bolak-balik iri, dengki, Anda masih menyimpan dendam, saya yakin Anda belum lahir baru, karena Anda tidak punya buah. Buahnya apa? Kasih tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Berarti Anda belum punya buah. Nah, itu buahnya. Galatia 5 ayat 22-23. Makanya, ya, kalau Anda sudah sungguh-sungguh lahir baru, Anda tidak akan berdosa lagi, tidak akan meleset hamartia. Nah, bedakan antara hamartia atau katah atau hamartia, bahasa Ibrani katah atau hamartia dalam bahasa Yunani, artinya meleset. Ya, harus dibedakan dengan ketidakkudusan. Nah, ketidakkudusan bisa membawa Anda untuk meleset, bisa membuat Anda meleset. Tetapi kalau Anda sudah di dalam Yesus, lahir dari Allah, Anda nggak, tetap akan dibalikin. Tetap akan dibalikan. Anda akan tetap makanya ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Misalnya begini, ketika Anda di dalam kehidupan sehari-hari makan berlebihan, maka Anda akan sakit. Dosa nggak? Dosa. Itu Anda rakus itu. Makanya doanya tadi apa? Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan berlebihan. Jangan makan berlebihan, secukupnya. Kalau kamu makan berlebihan, rakus ya, kamu sakit. Kalau kamu sakit, itulah namanya dosa. Karena kamu tidak merawat bait suci. Tubuh kita ini bait suci. Anda tidak merawat. Kalau Anda tidak merawat bait suci, maka Anda berdosa kepada tubuh Anda sendiri. Itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Dan nanti akhirnya masuk lagi ke dosa-dosa yang lain. Ke pelanggaran-pelanggarannya jatuh lagi. Makanya Yakobus berkata, Allah tidak mencobai, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita ini dicobai oleh keinginan kita sendiri. Makanya kita ini ada banyak pencobaan, kita sakit, kita punya banyak masalah, kita punya banyak hutang, kita punya banyak. Setiap manusia itu masuk dalam pencobaan karena keinginan sendiri. Baik karena kesombongannya dia, tapi dia nggak salah apa-apa. Iya, karena kesombongannya dia meremehkan. Sehingga dia ceroboh. Ya, ada banyak sekali semua masalah dalam hidup kita hari ini adalah karena kecerobohan kita di masa lalu, maka terjadi. Nah, kalau Anda mau mencurangi, mensiasati hidup, nanti tertunda lagi, akhirnya menuai katastrofe, menuai bencana. Bencana itu adalah masalah-masalah yang Anda hadapi menjadi satu, datang bersama-sama. Nah, itulah bencana. Ya, masalah yang datang, semua masalah itu datang bersama-sama. Itulah bencana. Kalau masalah datang satu-satu, itu namanya masalah, sudah biasa. Manusia itu hidup dengan masalah biasa. Tapi kalau masalah itu Anda tunda terus, ya, misalnya nih orang yang hobi nyuap, orang dari kecil,
supaya naik kelas, udahlah bayar aja, nggak usah belajar, nyuap aja, kasih gurunya beli rapot. Lama-lama dia terbiasa dengan beli. Suatu ketika ada hal yang tidak bisa dibeli, dan itu beruntun, jadilah bencana. Karena satu, Anda biasa beli ternyata nggak bisa beli. Kedua, Anda tidak terbiasa dengan berusaha yang sportif, jadilah macam-macam lagi. Itulah jadi bencana. Sehingga Anda punya banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan. Tetapi kalau Anda sekali lahir baru dengan sungguh-sungguh, ya, Yesus berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, ya, maka tanda-tandanya menyertai. Nah, kemudian para rasul mengerti, dia bilang, barang siapa, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Supaya dia bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 tadi ya, ayat 17 sampai 23, dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa dipimpin Roh Kudus? Supaya dia bisa berbuah. Makanya kalau Anda sudah percaya, harus dibaptis. Karena baptisan itu yang akan memeteraikan. Anda percaya? Iya, tapi nggak dimeterai, harus dimeterai baptisan itu. Baptisan adalah sebuah meterai, ya. Sebuah meterai. Air itu dimeteraikan. Kita ini sebagai saksi. Ada 3 saksi, 1 Yohanes 5 ayat 8. Ada 3 saksi. 1, yaitu air, darah, dan roh. Baptisan, air itu adalah baptisan, darah itu maksudnya darah Yesus, roh itu maksudnya Roh Kudus. Itu 3 saksi. Ya, kita harus darah Yesus yang menebus kita, jelas. Tapi kita harus dibaptis dengan air. Menjadi saksi yang kedua. Saksi yang ketiga adalah dengan baptisan Roh Kudus. Makanya harus baptis, teman-teman yang sudah percaya, jangan meremehkan baptisan. Baptis. Ya. Bukan masalah caranya, ya. Karena baptisan itu artinya itu dibasuh, bukan diselam. Ya. Nanti kalau dalam pelajaran kelas evangelis, sebenarnya saya sudah berkali-kali menjelaskannya, bapto itu diselam, baptis itu artinya dibasuh. Ya. Artinya dibasuh. Jadi bukan masalah caranya, yang penting airnya itu. Ya, ketika Anda dibaptis dengan air. Nah, kemudian kalau Anda sudah lahir baru dan Anda sudah di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda nggak akan hamartia lagi. Apa artinya? Nggak akan meleset lagi. Nah, saya selalu ulangi itu ya, kata hamartia ini, ya. Sebentar, saya supaya cepat, ya. Saya mau kata hamartia. Saya mau tunjukkan hamartia, ya. Nanti hari Selasa kita bicara tentang vaksin, ya. Vaksin corona itu bukan 666 itu, nanti kita bicara itu. Ini loh yang namanya kata atau hamartia. Sorry. Dosa atau hamartia. Ini ada kapan, ini ya, skor. Kita mau lempar panah nih. Maka panah ini harus di sini. Kalau panah ini nggak di sini, dia meleset jatuh ke sini, atau ke sini, atau bahkan di luar. Ini hamartia. Jadi skor ini, papan ini, panahnya ini dia harus persis ada di sini. Hamartia itu meleset dari sasaran. Ya, meleset dari sasaran. Meleset dari fungsi kita, meleset dari apa yang menjadi destiny kita. Ya, apa sih destiny kita? Destiny kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita meleset dari serupa dengan Kristus, bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Yaitu karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah itu tadi. Kita kan diciptakan dalam gambar dan rupa Allah.
begitu kita meleset, maka kita akan serupa dengan Allah lagi. Nah, itulah hamartia, itulah dosa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, maka kita nggak akan hamartia lagi. Nah, praktisnya, bahkan keinginan-keinginan untuk berbuat dosa pun itu berkurang banyak sekali, dan kita pun tidak melakukan dosa lagi. Tapi kalau Anda masih ada banyak sekali perbuatan-perbuatan dan Anda tidak bisa mengendalikan dosa itu, mungkin Anda belum lahir baru. Ya. Satu, Anda belum lahir baru. Kedua, Anda punya metanoia, cara berpikir yang salah. Makanya harus diajar. Nah, kita lihat ya ke Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 dan 2. Oh, sorry. Malah keluar ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2 itu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi, ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus. Ya, ibadah ya. Ibadah kita itu bukan nyanyi-nyanyi. Ibadah kita itu bukan cengang-jengking. Ibadah kita itu bukan Anda pencolotan di panggung gereja, itu bukan ibadah itu. Ibadah kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup ya, bukan kalau sudah mati. Kalau sudah mati orang nggak akan berzina. Orang mati itu nggak bisa dendam. Dia harus hidup dan kudus, berkenan pada Allah. Itu tadi ada di Galatia ayat 22-23. Kalau Anda tidak berbuah roh, tapi buahnya daging, itulah yang namanya cemar, buah daging. Tapi kalau Anda mau hidup kudus, ya buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Nah, itu ciri khasnya. Nah, itulah ibadah kita. Menjaga hidup kita tetap di situ. Nah, orang yang lahir baru itu, dia akan di sini. Nah, kalau Anda masih jauh dari ini, jangan-jangan Anda belum lahir baru, Anda hanya klise. Karena zaman sekarang mau jadi Kristen gampang. Anda nggak akan sampai dibunuh kalau mau jadi Kristen. Tantangannya nggak greget, apalagi kalau Anda di Eropa. Nggak greget. Mau jadi Kristen itu nggak greget. Nah, sehingga orang, wah ikut-ikut teman. Wah, karena saya seneng aja jadi Kristen. Nah, itu repotnya begitu. Nah, sekarang begitu kita dikasih tahu ini loh, kalau ciri khasnya ini. Nanti Anda baru ngerti, oh saya ternyata belum lahir baru. Saya masih pura-pura, oh saya masih jauh. Nah, itu kita harus introspeksi. Jadi satu itu ya, persembahan yang kudus. Coba kita lihat dulu ya, kita lewat dulu sebelum pindah ayat kedua. Kita coba buka Yakobus 1. Kemarin sudah saya bacakan juga ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Itu ibadah yang murni tak bercacat, bukan ke dalam gedung gereja. Ibadah yang murni tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam susahnya mereka. Sambil apa? Menjaga diri kita tidak dicemarkan oleh dunia, tetap kudus. Jangan janda-janda ini atau anak yatim ini dikawin. Itu namanya kita cemar, ya. Namanya kita pamrih, ya. Bukan, tapi kita apa? Jangan dicemarkan oleh dunia. Kita jaga kekudusan tadi, Roma 12 ayat 1. Gitu. Nah, makanya balik lagi Roma 12 ayat 2.
Sehingga kita harus diajar supaya kita ngerti. Karena ya ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, metanoia, ya, pemikiran akal budi kita dirubah sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang kepada Allah dan yang sempurna. Di situ, kalau enggak kita nggak bisa membedain. Kalau kita nggak metanoia dari mana? Dari firman. Firman itu jadi rema. Rema itu nanti membuat metanoia. Jadi banyak orang punya Kristen, dia suka-suka dia. Nggak bisa, kamu harus balik ke firman Tuhan. Itulah gunanya firman Tuhan. Untuk kita tahu. Nah, begitu kita, loh, kok aku nggak seperti itu? Nggak, ya kita buka tadi ya, buah roh tadi ya. Galatia 5 tadi ya. Loh, kok aku nggak seperti ini? Kok aku nggak punya kasih? Ya berarti jangan-jangan yang salah. Kok aku kikir, pelit? Oh, jangan-jangan kamu belum lahir baru. Oh, aku kok selalu meratap, selalu sedih. Kok aku selalu bersungut-sungut. Kok aku selalu, jangan-jangan kamu belum lahir baru. Kok aku nggak ada damai sejahtera ya? Hatiku kok selalu takut ya? Nah, lihat, orang yang takut itu tidak akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala loh. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Loh, aku kok nggak sabaran, gerusa-gerusu, pemarah, suka bentak-bentak orang, jangan-jangan kok belum ada baru. Aku kok kalau sama orang hitungan, pokoknya orang, aku pengen sekali orang masuk penjara, aku pengen sekali bunuh orang. Ya kayak Hani Christian itu pengen bunuh saya, Akustan pengen bunuh saya. Berarti kamu tidak ada kemurahan hati, kamu tidak ada kasih, nggak ada kebaikan. Anda yang suka selingkuh, berarti kamu nggak punya kesetiaan juga, ya. Anda nggak punya kelemah lembutan, Anda tidak punya penguasaan diri. Nah, berarti Anda mungkin belum lahir baru, karena Anda nggak berbuah. Nah, ini adalah satu kaca cermin. Anda lihat ke cermin, oh aku belum lahir baru. Begitu. Oh berarti aku belum lahir baru. Anda lihat ini. Tetapi Anda nggak usah ngoyok pura-pura punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, nggak usah. Anda harus benar-benar lahir baru, ya. Anda datang sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, nanti Anda cek di situ. Kalau Anda sungguh-sungguh, nanti Anda akan punya ini sendiri. Kalau Anda pura-pura, ya Anda harus pura-pura juga. Kalau Anda sungguh-sungguh, Anda nggak perlu pura-pura. Nah, taunya dari mana kita? Ya cerminnya ini, firman Tuhan. Makanya setelah terima Yesus, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui sebagai Tuhan satu-satunya dan juru selamatmu, Anda harus dibaptis. Setelah dibaptis, Anda harus minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus itu minta ya. Minta Roh Kudus supaya Roh Kudus itu datang pada kita. Nah, balik lagi. Kalau Anda sudah lahir baru, Anda kan punya buah. Buahnya itu tadi ya, kasih. Buahnya adalah diakonia dan marturia. Tapi pemikiran orang hari ini, gereja, diakonia apa? Pelayanan kematian. Coba Anda lihat gereja-gereja diakonia. Ngurusnya orang mati toh. Om kematian. Saya punya favorit dulu namanya Om kematian. Padahal namanya dia itu koordinator diakonia gereja. Tapi kita manggilnya Om kematian. Kenapa? Karena setiap kali dia datang pasti ada yang mati. Maksudnya ngasih pengumuman. Ini ada yang mati, nanti dia datang bawa kertas itu kan. Bagiin kertas. Ini Om kematian datang nih. Pasti ngabarin orang mati. Hari ini namanya diakonia di gereja selalu ngurusi kematian. Padahal yang namanya diakonia itu lebih banyak ngasih makan, bukan ngurusin orang mati. Walaupun termasuk orang-orang mati yang nggak punya uang kan mesti diurus, atau yang dia repot ada mesti dia ngurus juga. Itu cuma masuk dalam diakonia. Tetapi gereja itu lupa ngasih makan. Cuman ngurusinnya apa? Ngurusin orang mati saja. Makanya akhirnya apa? Gereja nggak berkembang. Dan gereja mengajarkan hal-hal yang tidak dari Tuhan. Malah ngajarkannya perpuluhan beli jet terus. Nah, jangan.
kalau gereja Anda belum tidak melakukan marturia dan diakonia, maka ada yang salah dengan gerejamu. Itu begitu ya. Nah, juga sama. Kalau Anda sudah lahir baru, maka Anda kan otomatis punya itu. Dan itulah sebabnya dikatakan orang kalau lahir baru, dia akan tidak berbuat dosa lagi, tidak akan sesat lagi, akan fokus. Sekalipun Anda suatu ketika masuk dalam pencobaan, karena metanoia ya, karena Anda belum tahu kalau itu salah, dan Anda lakukan. Dan tanpa Anda sadari, dan Anda harus menuai. Itu nanti Tuhan akan kembalikan Anda sampai Anda benar-benar berubah hidupmu. Sampai kamu ngerti. Nah, tetapi nanti waktunya akan membuktikan bahwa Anda itu sungguh-sungguh lahir baru apa enggak. Nah, itulah masalahnya. Jadi orang yang lahir dari Kristus, orang yang lahir dari Allah, tidak akan berbuat dosa lagi. Kalau Anda masih bolak-balik bikin dosa, jangan-jangan Anda belum lahir baru benar-benar. Nah, itu yang Anda harus memahami terlebih dahulu, konsep seperti itu ya.